share screen-nya itu tuh bukan dari device yang ini ya, karena aku udah siapin sebenarnya gambar yang lebih bagus dibandingkan ini. Tapi kita coba aja ya, kayak gitu ya. Kita coba pakai ini, bentar ya. Aku harap sih sebenarnya bisa annotate ya, biar kayak kita tuh lebih engage gitu. Cuman masalahnya device aku agak rusak. Jadi kita lihat aja dulu ya di sini ya. Kayak aku masih mencoba di device yang ini. Kita lihat nih di gambar ini, oke? Di gambar ini itu kita bisa kira-kira nih anaknya itu sebenarnya usia berapa. Kalau misalnya kita lihat di sini gambarnya, ya. Jadi kalau misalnya kita mau menentukan daripada bone age, itu kita melihat dua hal, di mana itu adalah kalsifikasi atau kalsifikasi ya daripada si diafisis atau epifisis. Maksudnya itu apa sih? Jadi sebenarnya kita bisa lihat ossification center yang secondary-nya. Secondary-nya kita bisa lihat, nah itu tuh sebenarnya ada tabelnya tuh. Nanti ada tabelnya kayak misalnya di usia segini dia muncul secondary ossification center kayak gitu. Nah, kemudian juga apakah sudah terjadi fusi antara si epiphyseal plate-nya itu ya. Jadi epiphyseal plate sudah menjadi epiphyseal line atau belum kayak gitu. Kalau kita lihat di sini ya di gambar yang 14 tahun itu tuh dia belum fusi ya. Kalau misalnya di gambar yang 19 tahun itu dia udah fusi. Kayak gitu. Inilah yang dilihat kayak gitu ya. Kalau misalnya di gambar ini kita bisa lihat nih apa nih yang terbentuk dari tulang karpalnya cuman capitatum dan hamatum. Kayak gitu ya. Cuma ada dua tulang, capitatum dan hamatum kayak gitu. Jadi paling enggak tulang yang ada kita lihat di sini itu berusia cuma 2 tahun aja, kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya kita cocokin nih, kita cocokin aja gambar ini sama gambar yang di sini, kayak gitu. Sebenarnya ada tabelnya sih, cuman nanti aku share. Oke. Nah, ini adalah pertumbuhan tulang. Kalau misalnya pertumbuhan tulang itu kita lihat ya. Jadi pertumbuhan tulang itu ada dua. Jadi secara panjang dan secara tebal. Nah, kalau secara panjang itu kita lihat adalah dari si tadi yang kita terus-terusan ulang itu epiphyseal plate. Nah, epiphyseal plate itu sebenarnya kalau misalnya kita zoom ya, kita suka lihat nih ya di histologi nanti. Jadi kita lihat nih ada zone of resting cartilage, zone of resting cartilage, terus juga proliferating cartilage, hypertrophic, calcified cartilage kayak gitu ya. Kemudian si bone developing bone of diaphysis kayak gitu. Nah, kalau misalnya resting cartilage itu dia itu tuh sebenarnya dalam fase istirahat gitu ya. Jadi si kondrositnya itu dalam fase istirahat. Jadi di mana dia itu tuh sebenarnya dia itu tuh nggak, maksudnya lagi nggak ngapa-ngapain gitu ya, jadi dia masih chill gitu. Nah, dia itu fungsinya apa sih? Sebenarnya dia itu fungsinya itu adalah untuk attach struktur di atas-atasnya ke tulang yang ada di bawah dia. Oke, kemudian di zona of proliferating cartilage ini ada vignette-nya ya, biasanya kondrositnya itu tuh karena dia, aku ingin bertumbuh gitu ya, aku ingin bertumbuh, aku ingin makin banyak kayak gitu ya, sampai dia itu sesek gitu ya, seseknya. Jadinya dia itu tuh padat seperti tumpukan koin, kayak gitu ya. Jadi vignette-nya itu adalah seperti tumpukan koin. Nah, kemudian next-nya itu tuh adalah apa? Next-nya itu tuh adalah si hypertrophic cartilage. Jadi misalnya hypertrophic cartilage ini itu adalah lama-lama dia itu akan bertumbuh makin besar. Jadi kita lihatnya dia tuh gede-gede nih ya gitu. Kemudian next-nya itu adalah dari si makin lama si cartilage ini dia itu akan mengalami proses yang namanya kalsifikasi. Ya, kalsifikasi itu dia pakai dua komponen. Tadi kan kalau misalnya kita sempat ingat ya, yang tadi itu ada komponen inorganik dan juga organik. Nah, komponen organik itu adalah komponen-komponen yang dibikin oleh sel. Jadi dia itu berupa kolagen, berupa extracellular matrix ini. Nah, jadi dia itu tuh ingat aja kita tuh kayak semen sama bata. Kalau misalnya semennya itu tuh adalah si extracellular matrix tadi, kayak gitu ya. Sedangkan bata-batanya itu apa? Bata-batanya itu adalah mineral, yaitu kalsium dan juga fosfat. Kayak gitu ya. Nanti si kalsium dan fosfat ini akan membentuk kristal namanya hidroksiapatit. Nah, dia itu yang bertanggung jawab untuk kekuatan tulang. Sedangkan tulang kita tuh nggak
kuat doang gitu, nggak semata-mata kuat doang, nggak semata-mata rigid gitu doang, tapi ada fleksibilitasnya dari mana? Dari si kolagen-kolagen tadi ya. Tapi ini gambar kiri dan kanan sama aja sih sebenarnya, kayak gitu ya. Oke. Nah, kalau itu kan tadi pertumbuhan panjang ya. Kalau misalnya pertumbuhan dari tebal tulang tuh kayak gimana? Nah, kalau misalnya kita perhatiin ya dari tadi ya, jadi periosteum itu merupakan satu struktur yang sangat penting untuk pertumbuhan tulang. Jadi dia itu banyak banget osteoblast di situ. Jadi osteoblast itu nanti dia akan bikin ya, istilahnya dia kayak keluarin sel ekstraselular matrix, keluarin terus, lama-lama dia terjebak di dalam apa yang dia buat, dia menjadi osteon, kayak gitu ya. Dia menjadi osteon. Nah, selain itu, dia kan bikin di bagian luar ya, dan di bagian luar tulang itu tuh kayak akan pembuluh darah kayak gitu. Nah, pembuluh darah ini makin lama dia itu tuh juga dikelilingi akhirnya dipeluk juga ya oleh si osteoblast kayak gitu ya. Jadi makin lama osteon itu makin banyak ke arah luar kayak gitu ya. Nah, kemudian tapi kita tuh nggak serta merta makin kita besar ternyata tulang kita makin tebal gitu ya, enggak gitu. Nah, karena apa? Karena di bagian endosteum itu banyak terdapat osteoklas gitu ya. Jadi selalu ada homeostasis, selalu ada destroy, selalu ada yang bikin kayak gitu ya. Jadi osteoklas ini dia itu dari dalam ke luar kayak gitu ya. Jadi makin lama dia akan makin tebal. Oke, next itu adalah bone healing. Jadi bone healing kita udah pernah bahas juga nih ya, bone healing itu adalah proses reparasi daripada tulang. Jadi tulang itu nggak pasrah kalau misalnya dia patah, tapi dia ada mekanisme kompensasinya. Jadi pertama-tama kalau misalnya kita amit-amit gitu ya patah tulang, yang terjadi itu apa sih? Jadi yang terjadi itu adalah di dalam si tulang itu kan pasti juga kaya dengan pembuluh darah ya yang membawa nutrisi dan lain-lain. Nah itu kan pembuluh darahnya itu istilahnya kayak copot gitu ya. Nah dia itu darahnya akan merembes keluar membentuk hematoma. Nah kemudian dari reaksi ini itu sebenarnya tuh ada juga reaksi inflamasinya, dan reaksi inflamasi ini kayak memanggil-manggil sel ya dari luar kayak gitu. Jadi memanggil-manggil sel dari luar untuk dia itu apa jadinya inflamasi ya di sini, jadinya makin bengkak kayak gitu-gitu, makin bengkak, nyeri juga pasiennya kayak gitu. Nah kemudian si pemanggilan daripada sel-sel di luar itu juga memanggil sel-sel osteoblast dari periosteum itu untuk bareng-bareng migrasi ke tempat fraktur. Oke, migrasi ke tempat fraktur dari periosteum itu dia akan masuk ke bagian yang patah tadi ya. Nah, kemudian dia masuk ke bagian yang patah tadi itu adalah maksudnya gini, dia itu kan ada migrasi sel ya untuk akhirnya dia nanti akan ke tahap yang kedua ini. Nah, kita membantu ya, kita membantu si pergerakan daripada sel itu gimana caranya? Kita membantu, yang itu adalah jika ada fraktur gitu ya, jika ada fraktur zok gitu. Nah, kita tuh makanya kita luruskan nih, kita sejajarin kayak gitu. Jadi migrasi sel dari bagian yang sehat ke bagian yang patah itu dia akan lebih mudah gitu ya. Jadi lebih cepat untuk healing daripada frakturnya. Kayak gitu ya. Nanti sama aja. Jadi dari osteoblast yang ada di periosteum nanti dia bikin extracellular matrix itu akhirnya bikin yang namanya soft callus. Kemudian si extracellular matrix itu nanti ya itu kan baru semen doang ya, harus ditambahin batanya. Nanti batanya itu ada nih si kristal hidroksiapatitnya masuk akhirnya terbentuk proses kalsifikasi. Jadi akhirnya bony callus kayak gitu. Nah, kemudian dia kan benjol-benjol nih ya kayak gini ya. Jadi nggak bagus gitu ya. Nah, nanti itu adalah fungsi dari osteoklas. Jadi osteoklas itu nggak cuma ada di dalam ya, meskipun banyak di dalam, tapi dia juga ada di luar gitu kan. Nah, dia itu nanti akan yang bikin dari shape daripada si frakturnya itu tuh dia lurus lagi, bagus lagi ya. Tapi emang biasanya kalau misalnya emang udah pernah patah, itu nggak akan sembuh sempurna seperti sebelum patah. Nah, kemudian ini yang tadi kita bahas-bahas terus ya tentang homeostasis daripada kalsium. Nah, homeostasis daripada kalsium itu sebenarnya ada 3 dari komponen yang dia itu sangat-sangat berperan.
homeostasis kalsium. Nah, tapi yang paling banyak berperan itu adalah paratiroid hormon. Jadi ingat aja, paratiroid hormon itu dia kalau misalnya ada penurunan daripada kalsium. Oke. Jadi kalsium itu merupakan maksudnya bagian yang sangat penting ya di tubuh kita. Dia itu mineral, tapi dia itu juga maksudnya kayak apa? Dia itu kayak ion gitu ya. Jadi dia itu tuh sebenarnya nggak boleh terlalu banyak dan nggak boleh terlalu dikit ya di tubuh kita. Oke. Nah, kalau misalnya dia itu apa? terdeteksi oleh paratiroid sel-sel paratiroid kita bahwa si kalsium ini menurun, maka si paratiroid ini dia akan merilis ya, mengeluarkan paratiroid hormon di mana dia itu akan bekerja pada dua aspek, yaitu si osteoklas dan juga si ginjal. Osteoklas gimana? Osteoklas itu kan dia fungsinya itu adalah untuk mereabsorpsi tulang ya, jadi dia makan-makan tulang, sedangkan dari tadi kita bilang tulang itu adalah bank daripada kalsium. Jadi kalau misalnya dia makan-makanin tulangnya itu, makin lama si tulangnya itu dia habis makan dia keluarin kalsiumnya, makan dia keluarin kalsiumnya gitu. Jadi kalau misalnya osteoklas ini lebih aktif, kalsium di darah itu lebih banyak. Kemudian yang kedua itu apa? Dia bilang nih ke si ginjal, ginjal jangan keluarin dong kalsiumnya, kita udah kekurangan di dalam darah gitu kan. Ya udah, habis itu jadinya si ginjal nggak keluarin kalsium lewat urin. Kayak gitu ya. Kemudian ginjal juga memproduksi hormon yang kedua, yaitu adalah kalsitriol. Nah, kalsitriol ini sama, dia itu sebenarnya kerja membantu dengan si paratiroid hormon. Kayak gitu ya. Dia bekerja sama juga di dalam tulang, kayak dia untuk membantu aktivasi daripada si osteoklas itu, kemudian dia juga sama juga bekerja di kidney. Nah, kemudian kalau misalnya emang udah meninggi nih ya kadar kalsium di dalam darah, kemudian itu ada yang kita namakan dengan negatif feedback. Jadi negatif feedback itu adalah apa sih? Jadi rem, istilahnya rem. Ada gas, ada remnya. Jadi si rem ini itu adalah yang jangan terlalu ketinggian loh, kalsium ketinggian juga bahaya gitu ya di dalam darah gitu kan. Nah, dia itu nanti akan mengeluarkan hormon yang kita sebut dengan kalsitonin. Jadi kalsitonin itu kalau misalnya kalsiumnya itu terdeteksi terlalu tinggi, dia itu akan sama juga, dia bekerja di dua aspek tadi ya. Jadi di osteoklas sama juga di kidney-nya, tapi kerjanya berlawanan. Kayak gitu ya. Berlawanan jadi osteoklasnya, osteoklas udah dulu, kayak gitu ya. Jangan reabsorpsi tulang dulu nih gitu. Dan kemudian di ginjalnya, ayo ginjal keluarin kalsiumnya, kayak gitu ya. Jadi itu negatif feedback. Saling bahu-membahu lah gitu istilahnya. Oke, kemudian kita masuk kepada join ya. Join itu dia ada banyak ya sebenarnya join itu. Nah, aku tuh sebenarnya pengen untuk share dari aku stop share dulu yang ini ya. Oke. Semoga udah bisa. Yang ini. Oke. Udah bisa ya, teman-teman ya. Kita lihat ya di sini. Oke. Oke, udah kelihatan ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau misalnya kita berbicara, kita berbicara tentang join ya. Join itu kita bagi secara struktur dan juga secara fungsi. Kalau misalnya dia secara struktur itu kita lihat aja ya nanti ya di sini. Nah, kalau misalnya secara fungsi itu ada yang dia itu tuh geraknya sama sekali tidak bergerak, gerak sedikit, dan geraknya banyak gitu ya. Jadi sinartrosis, amfiartrosis, sama diartrosis. Kita lihat nih ya, dia tuh kayak spektrum gitu ya. Jadi kayak dia yang di sini itu dia immovable, terus yang di sini dia bergerak, tapi dikit aja gitu ya gerak-geraknya. Nah kemudian yang di sini dia freely movable kayak gitu.
Nah, kemudian kalau misalnya ini kan dari secara fungsional ya, tapi kalau misalnya secara struktur yang diikat oleh jaringan ikat padat irreguler itu biasanya dia itu adalah sinertrosis atau dia itu immovable. Jadi misalnya kayak di kranial kita, kan serem banget ya kalau antara tulang tengkorak kita kayak gerak-gerak gitu. Nah, itu dia di situ. Kemudian cartilaginous itu biasanya dia adalah amfiartrosis. Amfiartrosis dia itu biasanya geraknya sedikit ya, misalnya pada tulang spine kita. Kalau diartrosis dia itu ada di sinovial. Jadi diartrosis ini dia sangat unik ya, di mana dia itu sebenarnya adalah satu-satunya struktur daripada sendi yang dia itu memiliki sinovial ini, sinovial space ya. Jadi ada space atau adanya ruangan antar kedua tulang itu ya di sini. Jadi dia sangat-sangat unik. Kayak gitu ya. Nah, kemudian next itu adalah type of synovial joint. Type of synovial joint dia itu ada banyak ya. Jadi dia itu kalau yang lain tuh nggak ada dibagi tipe-tipe lagi. Tapi kalau misalnya ini dia itu banyak. Nah dia itu tuh dibaginya itu berdasarkan arah daripada gerakannya. Jadi dia ada yang multi aksial, ada yang biaksial kayak gitu. Nah kita lihat di sini. Pertama-tama itu dia ada plain joint. Nah dia itu tuh gerakannya dua ya biasanya. Dia tuh gerakannya dua atau kita bilang biaksial. Kalau pivot yang di bawah sini ya, itu tuh kayak berputar gitu loh, kayak satu terus kayak berputar gitu ya, kayak mur istilahnya kayak gitu ya. Kalau misalnya hinge paling gampang itu dia sendi engsel gitu ya, dia cuma gerakannya cuma satu doang nih,